Tanggapan atas eksepsi AG dalam kasus penganiayaan David Ozora. Buntut gagal jadi tuan rumah, Presiden minta ketum PSSI kembali temui FIFA. Halo pemirsa, Rafael Alun Sambodo diduga menerima gratifikasi selama 12 tahun terakhir. Sementara itu supporter tanah air menggelar aksi duka 1 juta pita hitam untuk mendukung para pemain timnas Indonesia U20 yang batal tampil di Piala Dunia 2023. Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan MNC News Now. Pemirsa, anak yang berkonflik dengan hukum AG dalam kasus penganiayaan berat David Ozora kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Anak AG tiba di pengadilan dengan didampingi petugas dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS, dan Balai Pemasyarakatan Anak. Sidang yang dipimpin Hakim Tunggal Sri Wahyuni Batubara ini digelar secara tertutup dengan agenda tanggapan penuntut umum atas eksepsi yang disampaikan kuasa hukum AG pada sidang sebelumnya. Sidang anak AG digelar secara maraton di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Persidangan diharapkan selesai sebelum masa tahanan AG berakhir. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini menggelar sidang anak berkonflik dengan hukum AG terkait kasus penganiayaan terhadap David Ozora, anak petinggi GP Ansor. Sidang digelar tertutup dan dihadiri oleh terdakwa AG sendiri, pihak keluarga, penasihat hukum, jaksa, serta pekerja sosial yang mendampingi AG. Sidang hari ini beragenda tanggapan dari jaksa penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan yang diajukan pada Jumat lalu. Kami menghormati hasil keputusan dari pihak keluarga dan kami sangat mengerti pihak keluarga apabila memang belum bisa menerima diversi ini sebagaimana diinginkan oleh pihak keluarga dari AGH. Hari ini kami sudah menyampaikan nota keberatan terhadap surat dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum yang kami belum bisa share seperti kasus-kasus lain karena ini kasus sidang yang tertutup. Jadi oleh karena ini terdakwanya anak, maka masa penahanannya kan terbatas cuma 10 hari plus 15 hari. Artinya hanya 25 hari, makanya sidangnya kan tiap hari nanti dilakukan, apalagi mendekati bulan-bulan kita menjelang cuti Lebaran nanti itu sudah harus selesai nanti. Jadi penegasan saja sebelum Lebaran sudah harus selesai ada. Ya, pokoknya intinya sebelum masa 25 hari habis. Hal ini mengacu pada ketentuan Mahkamah Agung yang menyatakan perkara harus diputus 10 hari atau 7 hari sebelum masa tahanan habis. Dari Jakarta, Muharlin, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Rafael Alun Trisambodo, ayah penganiaya David Ozora, sebagai tersangka penerima gratifikasi. Rafael diduga menerima gratifikasi selama 12 tahun terakhir. Penetapan tersangka itu karena KPK menemukan peristiwa pidana dan 2 alat bukti dalam kasus gratifikasi yang melibatkan Rafael. Pemeriksaan para saksi setelah Rafael ditetapkan tersangka masih terus dilakukan, termasuk nantinya memeriksa istri dan anak Rafael. Benar begitu ya, sebagai tindak lanjut komitmen KPK tentunya di dalam menuntaskan setiap kasus, ya, baik dalam proses verifikasi telahan kemudian permintaan keterangan terhadap beberapa pihak dan kemudian ditemukan setidaknya 2 alat bukti dalam dugaan korupsi. Jadi ada peristiwa pidana korupsinya telah kami temukan.
terkait dengan dugaan korupsi penerimaan sesuatu oleh pemeriksa pajak ya, pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tahun 2011 sampai dengan 2023 gitu ya. Saya kira teman-teman sudah tahu konstruksi singkat dari perkara ini, saya kira ya. Sehingga proses penyidikan ini kami pastikan sudah ada tersangkanya. Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Selamat sore, Pak Fikar. Selamat sore, Mas. Oke. Ya, bisa dengar suara saya dengan jelas ya, Pak Fikar ya? Oke, bisa. Baik. Ya. Pak Fikar, ini Rafael Aluntri Sambodo pada Kamis kemarin ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dalam konteks tindak pidana pencucian uang. Sebenarnya apa yang membuat penyelidikan ini menjadi cukup lama untuk naik jadi tersangka? Karena kita mengingat ketika di DPR di sounding nggak ada tersangkanya sampai saat ini, barulah keluar tersangkanya. Ya, saya kira ini menurut saya terobosan baru juga dari KPK, ya, karena memulai satu kasus dari berangkat dari LHKPN, ya, dari laporan harta kekayaan pejabat negara, gitu ya, yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya. Satu, yang kedua juga ternyata perolehannya juga diindikasikan sebagai perolehan yang melawan hukum, yaitu gratifikasi. Nah, gratifikasi itu korupsi sebenarnya, ya kan? Gratifikasi itu penerimaan oleh pegawai negeri yang berkaitan dengan jabatannya. Gitu. Jadi sebenarnya meskipun bukan korupsi dalam pengertian secara melawan hukum merugikan kekayaan negara ya atau menyalahgunakan kewenangan, tetapi menurut saya ini masuk ke dalam kelompok orang-orang yang menyalahgunakan kewenangan. Mestinya meskipun dia menerima, seharusnya juga dia melaporkan kepada KPK ya bahwa dia menerima sesuatu gitu ya. Nanti ada pembatasannya, ada pembatasan berapa yang bisa diterima oleh dia, itu memang bisa diterima gitu ya. Kalau nggak salah 1 juta gitu ya, paling tinggi itu 1 juta. Tapi kalau lebih dari itu, maka itu akan diambil menjadi haknya negara. Nah, seperti itu. Nah, ini selama 12 tahun ya ternyata tidak pernah melaporkan gitu penerimaan sebagai pejabat pajak gitu ya. Sebagai orang yang punya kewenangan memeriksa pajak orang lain gitu, pajak orang maupun badan gitu, dia menerima sesuatu dari pekerjaannya tetapi tidak pernah melaporkan. Ya, itu yang menurut saya menjadi jalan masuk KPK untuk untuk mentersangkakan atau menuntut RAT ini menjadi tersangka dalam tindak pidana korupsi, khususnya penerimaan gratifikasi ini. Begitu. Ya, artinya memakan waktu yang cukup lama ya sehingga bisa mendapatkan unsur pidananya begitu. Karena sebelumnya kan ini masih pencucian uang, mungkin ada penggelapan begitu di situ, embezzlement kan, sehingga menutup asal uang juga begitu ya. Ini memang lama Pak ya untuk urusan seperti ini. Iya, saya kira ada butuh waktu yang panjang gitu. Walaupun menurut informasi yang kita terima kan laporan kepada Menteri Keuangan itu sejak tahun 2009 gitu ya, sampai sekarang 2003 berarti 14 tahun ya. 14 tahun baru kemudian bisa dibuka. Ini pun dipicu atau ada triggernya, yaitu anaknya Pak Rafael ini menganiaya orang lain. Nah, itu yang kemudian terbuka ya, yang terbuka bahwa ternyata ayahnya sebagai ASN, sebagai aparatur sipil negara yang bekerja di pajak gitu, memiliki harta tak wajar gitu ya. Ya, memiliki harta yang tak wajar. Nah, saya kira ini gejala yang saya sebagai orang Indonesia yang awam gitu, maksud saya mengenai perpajakan ini, hampir semua, ya ini bukan tuduhan ya, tetapi saya melihat hampir rata-rata orang pajak dan orang bea cukai itu
menurut saya profilnya tidak sesuai gitu. Di satu sisi dia pegawai negeri ASN gitu ya, di sisi lain mereka banyak mempunyai aset-aset yang kalau diukur dari profil gajinya itu nggak mungkin mereka miliki gitu. Nah ini yang sebenarnya juga harus menjadi perhatian Menteri Keuangan, harus bisa menyelesaikan masalah ini secara sistemik gitu. Baik, ini kan Anda kan sebagai pakar hukum pidana. Nah ini untuk mencari pidana ini yang tadi mungkin kita akan bergeser ke atau fokus pada mencari pidananya dan alat buktinya ya Pak. Jadi maksudnya kan KPK juga menyatakan bahwa akhirnya ditemukanlah alat buktinya juga dan juga ada peristiwa pidananya. Nah, peristiwa pidananya yang dimaksud oleh KPK dalam pencucian uang kalau menurut hemat Anda itu seperti apa peristiwa pidananya ini yang kita ingin tahu? Oke, gini beda ya. Pencucian uang ya memang harus jalan dengan korupsi ya. Pencucian TPPU itu lebih banyak perbuatan menyamarkan hasil kejahatan. Artinya harus ada kejahatan utamanya dulu gitu. Nah ini mungkin KPK baru mengetahui bahwa ada tindak pidana yang lain yaitu gratifikasi itu korupsi. Nah sehingga hasil korupsinya apakah itu disalurkan melalui perusahaan-perusahaan atau melalui entitas lain gitu. Nah itu yang kemudian disebut dengan penyamaran itu tadi, penyamaran hasil kejahatan ya, penyamaran hasil kejahatan menjadi sebuah tindak pidana yaitu TPPU ini gitu. Tetapi kejahatannya apa? Yaitu korupsi itu tadi, gratifikasi gitu ya. Jadi TPPU selalu bergandengan dengan gratifikasi ya, dengan korupsi maksud saya ya, dengan korupsi atau dengan tindak pidana lain gitu. Bisa juga umpamanya tindak pidananya tidak korupsi tetapi umpamanya merampok bank atau menipu gitu ya, atau memalsukan sesuatu dan sebagainya yang kemudian hasilnya dialihkan pada entitas lain gitu ya. Nah ini tapi itu dilakukan umpamanya oleh pegawai negeri gitu. Nah yang paling mudah sebenarnya melacak ASN ya, melacak pegawai negeri sebenarnya yang paling mudah. Karena apa? Karena ada kewajiban bagi ASN itu untuk membuat LHKPN itu. Jadi sebenarnya ada kontrolnya, alat kontrolnya jelas gitu. Ya justru itu kan kita sudah bisa membaca LHKPN itu kan juga sudah diumumkan secara jelas begitu. Tapi kenapa ya kok Anda melihatnya kenapa ini menjadi sangat sulit begitu baru sekarang setelah 12 tahun bahkan? Iya, karena itu tadi kan kalau tindak pidana itu kalau umpamanya gratifikasi itu dia terima dari siapa? Itu kan juga harus ditelusuri gitu loh. Tidak bisa tiba-tiba kita menyatakan bahwa seseorang itu menerima suap gitu. Korupsi, menyalahgunakan kewenangannya dia menerima sesuatu. Nah dari siapa dia terima gitu. Ya, nah itu yang harus dilacak oleh KPK. Nah pasti KPK akan melacak melalui area kerja dia gitu. Artinya di mana kewenangan dia untuk melaksanakan kewenangannya itu di wilayah mana, umpamanya di Jakarta Selatan. Nah, maka KPK mulai menelusuri siapa saja perorangan atau perusahaan di Jakarta Selatan yang pembayaran pajaknya tidak sesuai dengan profilnya umpamanya. Atau mungkin yang ditangani oleh RAT begitu ya? Betul, yang khusus semuanya disisir begitu. Perusahaan-perusahaan atau pribadi-pribadi yang ditangani perpajakannya oleh RAT. Nah itu yang agak sulit kan mencari itu sebenarnya. Nah, karena itu kemudian ketika KPK menelusuri sudah ada ya, sudah jelas. Nah baru kemudian itu ya mungkin mereka sudah diperiksa juga. Perusahaan-perusahaan itu sudah diperiksa, sudah mengaku, namanya udah ada pengakuan-pengakuan dan sebagainya, atau perorangan-perorangan yang mereka memberikan gratifikasi kepada RAT ini. Nah baru kemudian KPK berani dengan minimal dua alat bukti menetapkan RAT ini menjadi tersangka. Saya kira itu ininya kendalanya begitu di situ. Baik. Nah tetapi saya bilang mestinya ini menjadi terobosan baru yang ke depan itu harus menjadi
menjadi modus gitu. Maksud saya setiap LHKPN itu bisa menjadi alat permulaan gitu untuk melacak harta atau melacak raw materialnya nih, ASN Pak, yang melakukan korupsi. Itu begitu. Baik, dalam RRDP dengan Komisi 3 DPR RI tanggal 29 Maret lalu itu Menko Polhukam mengisyaratkan untuk mempermudah pengungkapan tindak pidana pencucian uang, maka RUU perampasan aset oleh negara ini penting untuk segera disahkan. Nah, apa pendapat Anda? Ya, saya setuju itu karena gini, istilah perampasan aset itu kan kalau diletakkan tidak pada konteksnya, merampas itu melawan hukum sebenarnya, ya kan? Nah, tetapi ketika diletakkan pada konteks, sekarang ini pun ada sebenarnya, ya mekanisme perampasan aset itu melalui perkara, gitu. Jadi harus ada perkaranya dulu, dibawa ke pengadilan, sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, ya melalui berlapis-lapis itu, banding, kasasi, PK itu ya, baru kemudian negara melalui tangan pengadilan, ya bisa merampas aset-aset orang-orang yang melakukan tindak pidana yang merugikan negara gitu. Nah, undang-undang yang baru ini akan memotong itu, akan memotong mekanisme itu gitu. Jadi sekarang siapapun yang dicurigai mempunyai aset, ya yang aset itu adalah milik negara, satu, yang kedua diperoleh dengan cara melawan hukum, ya kemudian ada kaitannya dengan kerugian negara, maka negara apakah nanti KPK yang melaksanakan atau membentuk badan baru ya yang pelaksanaan perampasan aset ini ya melalui undang-undang yang baru itu. Pak, mungkin saya potong sedikit gitu. Pak. Anda tadi katakan bahwa diperoleh dengan cara yang melawan hukum. Nah, di titik itu bagaimana cara membuktikannya kalau itu belum sampai di pengadilan? Nah, siapa yang harus menyatakan itu? Iya. Makanya saya bilang perampasan aset itu bergandengan dengan TPPU dengan undang-undang korupsi. Karena sesungguhnya di dalam undang-undang korupsi itu juga ada pembuktian terbalik. Nah, perampasan aset itu sebenarnya turunan dari pembuktian terbalik ini gitu. Jadi negara boleh merampas aset warga negara, ya, kemudian warga negara itu boleh membuktikan bahwa asetnya tidak didapat dengan cara melawan hukum gitu. Nah, jadi ada sistemnya gitu. Ya, kalau enggak kalau tidak sulit gitu. Akan sulit dan cukup lama dan sempat dikaburkan dulu begitu ya. Betul. Baik. Gitu. Kalau enggak sekarang kita berharap dulu silakan Anda membuktikan bahwa itu bukan dari kejahatan atau bukan dari melawan hukum. Nah, itu begitu. Baik. Ya, kita berharap Belate ini segera ditandatangani, sudah 12 tahun ditunggu-tunggu. Ini ada apa persoalannya dengan di DPR sehingga tidak meloloskan itu gitu ya. Oke, nanti kita akan membahasnya lagi. Terima kasih Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Salam sehat dan sukses selalu, Pak. Yuk, sama-sama. Pemirsa, kabar soal temuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan terus bergulir. Desas-desus dugaan aliran dana mencurigakan ini bermula dari pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD. Oke, itu bukan korupsi dan bukan TTPU. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kronologi munculnya desas-desus dugaan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di lingkungan kementerian yang dipimpinnya berasal dari pernyataan Menko Polhukam yang juga Ketua Komite TPPU Mahfud MD. Kagetnya Sri Mulyani atas pernyataan itu disampaikannya saat rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menindaklanjuti pernyataan Mahfud, Sri Mulyani meminta penjelasan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebab, menurut Mahfud, dugaan transaksi janggal itu dia peroleh dari laporan PPATK. Kegaduhan uang haram yang diduga transaksi tindak pidana pencucian uang senilai 349 triliun rupiah ini menjadi perhatian Presiden. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dipanggil Presiden Joko Widodo ke istana. Namun Ivan bungkam. Ia enggan bercerita pembahasannya bersama Jokowi. Sebelumnya, dalam rapat kerja Komisi 3 DPR bersama PPATK, Ivan dicecar anggota Dewan. Kemudian kepada siapakah PPATK bertanggung jawab? Hanya satu saja, kepada Presiden. Titik. Hal ini disebabkan dugaan PPATK yang memberikan informasi data intelijen ke publik terkait data aliran dana yang mencurigakan di Kementerian Keuangan. Menjawab pertanyaan anggota Dewan, Ivan menegaskan,
Yang dilaporkan ke publik itu sebagaimana disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD karena posisi Mahfud sebagai Ketua Komite Koordinator Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ivan sendiri menjawab posisi sekretaris dalam komite itu. Usai Kepala PPATK dicecar DPR, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman mendatangi Baris Krim Polri untuk melaporkan dugaan tindak pidana membuka rahasia data intelijen keuangan. Namun, Boyamin berharap polisi tidak akan memproses laporannya itu. Karena laporan yang berupa sindiran satir ini sengaja dilakukan untuk menyudahi perdebatan antara DPR dan pemerintah terkait ada tidaknya dugaan tindak pidana dalam kasus itu. Boyamin lebih mendorong keterbukaan substansi yang dicurigai sejak awal. Dugaan transaksi yang mencurigakan lebih dari 1/10 target pendapatan negara dalam APBN 2023. Itu saya dapat rumusan itu dari mana? Dari rapat Komisi 3 DPR RI tanggal 22 Maret ya, yang baru aja kemarin. Yang 3 orang itu Pak Atria Dahlan membacakan pasal tentang pidana, pasal 11. Terus Pak Arusani mengatakan Pak Mahfud tidak berwenang mengumumkan. Terus Pak Benny Kaharman ada dugaan serangan politik kepada Kementerian Keuangan atau orang Kementerian Keuangan. Publik berharap informasi awal yang disampaikan Ketua Komite Koordinator Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang juga Menko Polhukam Mahfud MD dapat terkuak dengan fakta yang sebenarnya. Apalagi Mahfud juga pernah menyebut PPATK telah memberikan laporan itu kepada Kementerian Keuangan, KPK, dan Kejaksaan Agung sejak tahun 2009. Sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi, KPK masih belum menahan Rafael Alun Trisambodo. Apakah KPK sudah melakukan pemeriksaan saksi terkait kasus gratifikasi Rafael? Kita langsung saja perbarui informasi bersama rekan Khairunisa di Gedung Merah Putih KPK. Khairunisa, silakan laporan Anda. Selamat siang David dan juga pemirsa. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo kini ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi. Rafael diduga menerima uang dari 2011 yaitu selama 12 tahun. Uang gratifikasi yang diterima Rafael Alun diperkirakan mencapai puluhan miliar. Rafael disangkakan melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan juga dalam proses hukum ini PPATK sebelumnya sudah menyatakan memblokir 40 rekening Rafael dan juga keluarganya. Nilai mutasi rekening selama periode 2019 sampai 2023 mencapai 500 miliar. Selain itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menilai kasus Rafael ini bisa menjadi pintu masuk bagi KPK dalam mengusut kasus berkaitan dengan Kementerian Keuangan lainnya. Koordinator MAKI Boyamin Saiman meminta KPK untuk segera melakukan penahanan terhadap Rafael Alun. Hal ini agar Rafael Alun tidak melarikan diri dan juga tidak menghilangkan barang bukti. MAKI menilai penahanan segera kepada Rafael juga memudahkan penyidik KPK untuk mengembangkan penyidikan. Dia pun menilai kesaksian Rafael bisa menjadi membuka kotak Pandora terkait transaksi janggal senilai 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Sementara itu yang dapat saya laporkan, David. Ya, baik, terima kasih Khairunisa melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sejumlah isu yang menyeret Kementerian Keuangan saat rapat dengar pendapat Komite TPPU dengan Komisi 3 DPR RI direspon oleh Wakil Menteri Keuangan. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan dari 300 surat berisi transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah yang dikirim PPATK, hanya 200 surat yang diterima Kementerian Keuangan. Sisanya 100 surat dikirimkan PPATK ke aparat penegak hukum yang berisi laporan senilai 74 triliun rupiah. Dari 200 surat itu transaksi mencurigakan oleh ASN Kemenkeu hanya 3,3 triliun rupiah. Sementara dari transaksi yang dilaporkan oleh korporasi senilai 18,7 triliun rupiah.
Itu transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkyu. Nomor 1 yang atas. Nomor 2, transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkyu dan pihak lain. Artinya nih pihak lain ini termasuk korporasi-korporasi. Dan ketiga, transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan dari Kemenkyu. Artinya yang terkait dengan pajak dan kepabeanan dan cukai. Nah, yang nomor 1 jumlahnya 35,5 triliun. Dan ini kemarin dianggap bahwa loh yang di Kementerian Keuangan bilangnya cuma 22 triliun. Kok ini transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkyu nyampe 35 triliun. Ketika di Komisi 11 diterangkannya 22 triliun. Oke. Kenapa ada perbedaan? Ini ada perbedaan karena ketika kita melihat yang tabel pie chart yang tadi, Kementerian Keuangan itu tidak menerima surat yang dikirimkan kepada APH. Karena itu semua surat yang dikirimkan pada APH itu kita kelompokkan jadi satu yang oranye. Nah, tapi sekarang kalau yang nomor 1 yang sebelah kiri 1 atas itu kita pecah, mana di antara 35 triliun itu yang benar-benar dikirim ke Kementerian Keuangan, mana yang benar-benar dikirim ke APH, maka jadinya tabel yang sebelah kanan. Ada 2, dipecah 2. Yang 35 triliun itu dipecah 2. Ada surat yang dikirimkan ke Kemenkyu, dapatnya 22 triliun, dan surat yang dikirimkan ke APH, dapatnya 13 triliun. Kalau dijumlah jadi berapa? 35 triliun. Ini cara mengklasifikasikan. Ya. Nah, kalau lihat dari jumlah ASN-nya, ASN Kementerian Keuangan menurut tabel yang sebelah kiri 461, ketemu ya angka 461. Kalau menurut tabel yang sebelah kanan 363 tambah 106. 466. Ini karena dipetain satu-satu sama teman-teman ini di Kementerian Keuangan, dan rasanya kita lebih ngerti mana yang pegawai Kementerian Keuangan, makanya dapatnya seperti di atas itu. Menko Polhukam yang juga Ketua Komite Nasional TPPU, Mahfud MD menghadiri rapat dengar pendapat terkait dana janggal sebesar 349 triliun rupiah dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu kemarin. Menko Polhukam yang juga Ketua Komite Nasional TPPU rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI untuk membahas dugaan tindak pidana pencucian uang. Sempat terjadi ketegangan antara anggota Komisi 3 DPR dengan Mahfud MD soal pernyataan transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah. Rapat dihadiri Komite TPPU sebagai Ketua Menko Polhukam Mahfud MD, anggota Menteri Keuangan dan Kepala PPATK. Namun dalam sidang kali ini Sri Mulyani tidak hadir. Terkait apa yang disampaikan Pak Mahfud. Silakan Pak Mahfud. Ya, saya kira sudah begitu aja. Ya. Nah, karena sering di DPR ini aneh. Kadang-kadang marah-marah gitu, nggak tahunya Markus dia. Marah ke Jaksa Agung, ngomong nantinya datang ke kantor Kejaksaan Agung titip kasus. Pimpinan mohon dicatat ya. Saya interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Saya kira ini tidak relevan. Silakan. Interupsi pimpinan. Ya. Silakan Pak Habib, silakan. Apa? Saya kebetulan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan, pimpinan. Ini konten saya minta parlemen Pak ini. Mahfud, apa memang benar ada data yang soal Markus anggota DPR, disampaikan saja sekarang. Nanti saya sampaikan sekarang. Lanjuti. Ya. Disampaikan saja. Ingat peristiwa di Kampung Maling, Ustadz di Kampung Maling. Saya kira saya sama Pak Beni masih ada di sini. Ya. Kan saya tadi nyebut DPR, nggak nyebut saudara. Pada waktu itu, Jaksa Agung Abdurrahman Saleh dicecar habis-habis, ditanya seperti ini. Dibilang, Bapak ini seperti Ustadz di Kampung Maling. Bapak baik, tapi di lingkungan Bapak jelek. Ya kan, ingat kan? Itu tanggal 17 Februari 2005. Berarti bukan di periode ini Pak Mahfud? Bukan. Oh, bukan kewenangan saya. Ya, tapi lihat fenomenanya. Nanti saya tunjukkan. Alhamdulillah. Ya. Tahu-tahu apa enggak? Sidangnya di periode ini ada enggak?
Kenapa itu? Di periode ini ada nggak yang Markus anggota DPR? Saya tidak akan nyebut itu. Saya memberi contoh di DPR ada yang seperti itu. Enggak. Ada nggak, Pak? Enggak, saya enggak berhak, enggak wajib menjawab saudara. Kalau ada sih kita tidak lanjuti, Pak. Nanti saya beritahu saudara. Pak, jangan nanti, Pak. Kalau sekarang ada datanya enggak mumpung terbuka. Enggak, saya terbuka sekarang. Waktu itu Pak Jaksa Agung tahu enggak? Yang marah itu ada periode waktu itu, yang periode sekarang ada atau tidak? Pak Habib, begini, teman-teman Pak Mahfud untuk menyelesaikan. Sebentar, Pak pimpinan, ini juga nggak bisa dibiarkan terlalu jauh begini. Ini kan nggak pimpinan ganti nih, pimpinannya ganti. Sebentar. Ini gini. Pimpinan ganti. Teman-teman. Yang bener, Ron. Teman-teman. Ingetin, Ron. Lu yang bener, Ron. Dari saya selesaikan dulu ya. Kita nggak berani menerima tantangan Prof. Dibully Prof. Cupu, penakut, banyak bacot dan sebagainya. Saya katakan beliau saya anggap sebagai orang tua saya, sebagai guru saya. Wah, itu alasan klasik macam-macam. Saya juga kaget sampai hari ini, Pak. Bahkan ada orang yang bilang udah kok ke Prof seperti itu. Saya katakan saya udah diam kok Prof masih ngegas. Saya harus melawan. Saya bilang seperti itu. Ya, saya hormati Prof, orang tua dan guru saya. Akhirnya saya putuskan itu dulu. Betul, Pak. Prof membunuh anak-anak yang Prof didik sendiri, Prof. Kalau begini caranya, Prof. Saya punya karir dari kecil, Prof. Saya tidak pernah pakai fasilitas apa-apa. Tiba-tiba Prof mencoba membenturkan saya dengan yang amat saya hormati, Pak Budi Gunawan tadi. Bagi saya takdir saya, kalaupun saya harus berhenti di sini, saya berhenti, Prof. Mimpi saya jadi anggota DPR. Enggak pernah saya punya cita-cita. Saya tidak takut kehilangan jabatan. Dan saya tidak bisa diancam-ancam. Kalaupun hari ini nanti setelah ini pimpinan saya mengatakan Arteri berhenti, ya saya berhenti, Prof. Karena saya juga bisa terpilih. Kalau saya sendiri nggak mungkin. Itu pasti ada budi baik, tangan dinginnya pimpinan. Wong saya bukan orang sana, bisa kepilih. Kalau coba dibenturkan begitu, saya siap. Nggak apa-apa. Presiden Joko Widodo mengaku kecewa dan sedih dengan keputusan FIFA. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lengkapnya.